Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabtu Marsabut Wicaksono dengan NIM F521230028. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang laporan database dengan dosen pengampu Insinyur Syarullah Eskom Mkom. Baik, langsung saja di sini di pertemuan 9 kita disuruh buatlah 3 database yang masing-masing database tersebut memiliki minimal 5 tabel. Yang pertama, saya membuat database dengan database F521230028 penjualan vape. Dengan tabel barang, saya membuat tabel barang dan menampilkannya dengan dash barang. Di sini saya sudah menentukan fieldnya seperti ID barang, nama barang, harga, jumlah, supplier. Dengan tipe ID barang integer, dengan null, dengan primary key, lalu defaultnya saya beri null. Sama nama barang yaitu varchar dengan nilai 64 dengan null yes tanpa key, dan harga integer dengan nilai 11 dan yes, lalu jumlah integer 11 lalu yes kosong primary key. Baru di sini field adalah supplier char dengan nilai 20 yes, terus di sini kita memberikan mul key. Untuk tabel transaksi di sini saya menampilkan dengan dash transaksi. Saya membuat data tabel dengan ID transaksi integer dengan nilai 11 dengan menggunakan primary key, lalu ID barang integer 11 dengan menggunakan key mul, lalu ID pembeli integer 11 sama juga seperti tadi menggunakan mul, lalu tanggal dengan tipe datanya adalah tanggal juga yaitu date, lalu null yes, lalu kosong, terus jumlah itu integer 11 baru nullnya yes, baru kosong juga. Untuk staff ini dia char, terus nilainya 25, terus null yes menggunakan menggunakan key mul, terus keterangan varchar 64 yes, defaultnya null semua. Oke, untuk deskripsi staff, yang pertama ada ID staff yaitu menggunakan char 20 dengan ditetapkan sebagai primary key. Nama staff char 20, jabatan char 20, jadwal shift juga char 20. Untuk tabel supplier. Tabel supplier berikut adalah deskripsi yang saya tampilkan pada dash supplier. Yang pertama ada ID supplier yaitu char 20, null no, terus saya menggunakan primary key pada ID supplier, terus nama supplier char 50, kontak char 20. Oke, lanjut tabel pembeli. Saya menampilkan sama seperti dash pembeli. Muncul yang pertama saya buat adalah ID pembeli dengan integer nilai 11 null dan ini ditetapkan sebagai primary key. Nama pembeli varchar 64, jenis kelamin char hanya satu, soalnya hanya jenis kelamin itu laki-laki dengan perempuan jadi L dan P. Untuk nomor telepon itu char 14, alamat varchar 64. Nah, berikut untuk database. Berikut saya beri nama F521230028 biliar. Yang pertama ada tabel biliar. Di sini saya tampilkan dash meja biliar. Di sini ID meja itu integer 11 dengan null tapi ditetapkan sebagai primary key. Dan ini ada ekstranya yaitu auto increment, jadi saling menghubungkan. Baru nomor meja itu integer 11 tapi menggunakan unique key. Stock Q integer 11 kosong, jenis meja numerik yaitu standar dan VIP. Tarif per jam desimal 10,2. Tabel pelanggan saya tampilkan dengan dash pelanggan, and field ID pelanggan itu integer 11 lalu digunakan sebagai primary key dan auto increment agar bisa terus mengulang. Nama varchar 100 primary key-nya kosong, terus nomor telepon varchar 15, email varchar 100, alamat saya menggunakan txt. Untuk tabel pembayaran, maaf apabila buram, di sini ada dash pembayaran, terus fieldnya ada ID pembayaran integer 11, terus dia menggunakan primary key. Lalu ada ID penyewaan integer 11 dengan primary key-nya mul. Terus tanggal pembayaran deadline
kosong. Jumlah desimal 10,2. Terus metode pembayaran itu numerik, ada tunai, kartu kredit, kartu debit, sama dompet digital. Untuk tabel staff, ini saya tampilkan dengan des staff. Ada ID staff integer 11, terus dia ini sebagai primary key dan menggunakan auto increment juga. Nama varchar 100, terus posisi varchar 50, terus nomor telepon dengan varchar 15, email dengan varchar 100. Untuk tabel penyewaan, des penyewaan, ID penyewaan dengan integer 11 sebagai primary key dan menggunakan auto increment. ID pelanggan integer 11 dengan mul. Terus ID meja itu integer 11 juga dengan mul juga. ID staff juga sama integer 11 dengan mul juga. Waktu mulai itu menggunakan deadline. Terus nolnya masih 0 juga. Untuk waktu selesai itu dead time. Itu dia menggunakan nolnya diaktifkan yes. Terus total harga itu desimal 10,2. Dengan nol juga nya yes. Oke, kita lanjut ke database berikut, yaitu F521230028 penyewaan WiFi. Untuk penyewaan WiFi ini saya menggunakan ID WiFi integer 11 sebagai primary key dengan auto increment. Untuk nama perangkat itu varchar dengan nilai 100, terus tipe perangkat varchar dengan nilai 50, dengan harga per hari itu desimal 10,2. Dengan status numerik tersedia sama disewa pilihannya, and yes defaultnya tersedia, jadi ada dia. Untuk tabel penyewaan WiFi itu saya menampilkan dengan des penyewaan WiFi, terus ID penyewaan integernya 11 sebagai primary key dan menggunakan auto increment. ID pelanggan integer 11 dan sebagai mul. ID WiFi integer 11 dan mul juga. Terus ID staff integer 11 menggunakan mul juga. Tanggal mulai itu date menggunakan tanggal, terus kosong key-nya. Tanggal selesai itu tanggal juga date, terus kosong. Total harga itu desimal 10,2. Ya salah. Untuk tabel pelanggan, ini saya menampilkan dengan des pelanggan dengan menggunakan field ID pelanggan integer 11, nomor primary 0, dengan nama varchar 100 00, nomor telepon varchar 15 00, email varchar 100 yes, alamat txt yes, dengan pembayar. Lalu lanjut untuk pembayaran, saya menampilkannya dengan des pembayaran. ID pembayaran terus tipenya integer 11 dan sebagai primary key dengan extra auto increment. Untuk ID penyewaan integer 11 terus menggunakan mul, tanggal pembayaran the time, terus ada jumlah desimal 10,2, metode pembayaran numerik, ada tunai, kartu kredit, kartu debit, dompet digital. Berikut adalah tabel staff. Saya menampilkan dengan des staff dengan field ID staff integer 11 dengan 00 primary key dengan extra auto increment. Terus saya menambahkan nama varchar 100 dengan 00, terus kosong, dengan posisi varchar 50, nomor telepon varchar 15, terus email varchar 100 dengan nolnya yes. Terus ini merupakan buatlah gambar desain relasi antar tabel serta berikan penjelasan relasi tersebut. Oke, untuk pertama database F521230028 tentang penjualan vape. Jadi di sini ada tabel pembeli, ada ID pembeli dengan nilai integernya 11, nama pembeli varchar 864, lalu jenis kelamin dengan char 1, nomor telepon char 14, alamat varchar 64. Jadi di sini ID pembeli berrelasi dengan ID pembeli yang ada pada transaksi. Tabel transaksi ini ada ID transaksi integer 11, ID barang integer 11, ID pembeli integer 11, tanggal date, jumlah integer 11, staff char 25, keterangan varchar 64. Jadi ini hubungan relasinya yaitu one to one, jadi hanya satu ke satu. Nah, untuk tabel transaksi ini dia ID barang juga ada terdapat pada tabel barang. Jadi ini relasinya bukan hanya satu. Terus pada tabel barang ini ada
ID barang integer 11, nama barang varchar 64, harga integer 11, jumlah integer 11. Lalu di sini kita menghubungkan pada barang ini kan ada supplier dengan char nilai 20, dengan pada tabel supplier juga ada ID supplier dengan char 20. Nah, ini mereka saling terhubung. Untuk nama supplier ada char 50 sama kontak char 20. Oke, lanjut pada tabel staff ada ID staff char 20, nama staff char 20, jabatan char 20, jadwal shift char 20. Oke, jadi di sini ada tabel transaksi dan ini tabel staff dan saling terhubung dengan staff char yang ada pada transaksi. Oke, lanjut di sini terdapat sebuah penjelasan. Oke, lanjut. Untuk database F521230028 biliar. Oke, berikut penjelasan relasi antara tabel pada database F521230028 biliar. Tabel pelanggan memiliki kolom utama ID pelanggan sebagai primary key. Tabel ini dihubungkan dengan penyewaan melalui kolom ID pelanggan. Relasi ini menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan. Oke, lanjut. Tabel meja biliar. Tabel meja biliar memiliki kolom utama ID meja sebagai primary key. Tabel ini dihubungkan dengan tabel penyewaan melalui kolom ID meja. Ini terdapat. Relasi ini menunjukkan bahwa satu meja biliar dapat disewakan pada banyak penyewaan one to many. Oke, lanjut. Tabel staff. Tabel staff memiliki kolom utama ID staff sebagai primary key. Tabel ini dihubungkan dengan tabel penyewaan melalui kolom ID staff. Relasi ini menggambarkan bahwa satu staff bertugas mengelola banyak penyewaan atau one to many. Tabel penyewaan memiliki kolom utama ada ID penyewaan sebagai primary key. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung join tabel, menyimpan informasi terkait pelanggan, meja biliar, dan staf yang terlibat dalam setiap transaksi penyewaan. Relasinya adalah ID pelanggan, ID penyewaan, ID meja, sama ID staf. Tabel pembayaran. Oke, tabel pembayaran ini memiliki ID penyewaan sebagai primary key yang dihubungkan dengan ID penyewaan yang ada pada tabel penyewaan. Oke. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap penyewaan memiliki satu pembayaran atau one to one. Oke, lanjut penyewaan WiFi. Di sini tabel pelanggan. Tabel pelanggan memiliki kolom utama ID pelanggan sebagai primary key dan terhubung ke tabel penyewaan WiFi melalui kolom ID pelanggan. Relasi ini menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan. Tabel WiFi. Tabel WiFi memiliki kolom ID WiFi sebagai primary key yang terhubung ke tabel penyewaan WiFi melalui kolom ID WiFi. Relasi ini menunjukkan bahwa satu perangkat WiFi dapat disewa pada banyak transaksi penyewaan. Oke, tabel staff. Tabel staff memiliki kolom utama ID staff sebagai primary key dan terhubung ke tabel penyewaan WiFi melalui kolom ID staff. Relasi ini menunjukkan bahwa satu staff dapat menangani banyak transaksi penyewaan. Tabel penyewaan WiFi adalah pusat transaksi dengan kolom utama ID penyewaan sebagai primary key. Tabel ini menghubungkan data dari tabel pelanggan, perangkat WiFi, dan staff yang terkait dalam setiap penyewaan. Tabel pembayaran memiliki kolom utama ID pembayaran sebagai primary key dan terhubung ke tabel penyewaan WiFi melalui kolom ID. Penyewaan relasi ini menunjukkan bahwa setiap transaksi penyewaan memiliki satu pembayaran. Oke, lanjut. Buatlah 4 user yang memiliki hak akses berbeda. 1 sebagai administrator, 3 sebagai admin pengelola pada masing-masing database. Oke, di sini pertama saya membuat akun master terlebih dahulu atau user administrator. Untuk pembuatan usernya saya membuat seperti create user dengan memasukkan stringnya admin _master
at localhost karena terdapat di localhost dia. Identify itu untuk pengecekan dari password underscore master. Kita tutup dengan query oke, terus null row. Oke, untuk pemberian hak akses saya menggunakan grant all privilege on tabel ke admin master dengan add localhost with grant option. Terus untuk user admin pengelola database penjualan web, untuk pembuatan usernya saya membuat user dengan create user admin penjualan web add localhost identify by password penjualan web. Untuk pemberian hak akses saya menggunakan create user admin biliar localhost identify. Oh maaf, ini terbalik. Jadi untuk pemberian hak aksesnya itu saya menggunakan grant all privilege on penyewaan penjualan web to admin penjualan web localhost. Dan untuk pembuatan user admin biliar saya menggunakan create user admin biliar localhost identify by password biliar. Untuk pemberian hak akses biliar grant all privilege on biliar add table to admin biliar at localhost. Selanjut untuk user admin penyewaan wifi. Untuk pembuatan user saya membuat create user admin wifi at localhost identify by password wifi dengan pemberian hak akses grant all privilege on penyewaan wifi tabel to admin wifi localhost at localhost. Lalu buatlah simulasi untuk mencabut izin akses terhadap satu user menjadi hanya dapat read only. Untuk mencabut semua hak akses user admin penjualan web, di sini saya menggunakan revoke grant option on tabel from admin penjualan web localhost. Lalu saya memberikan hak akses user admin penjualan web hanya read only. Oke, di sini saya menggunakan grant select on F521230028 penjualan web dalam tabel to admin penjualan web localhost. Jadi itu hanya sekedar memilih. Oke, lanjut buatlah penambahan satu kolom dan letakkan setelah kolom kedua. Oke, di sini gampang saja penambahan kolom stock queue di tabel meja biliar dengan tipe data integer setelah kolom kedua nomor meja. Jadi di sini saya menggunakan alter tabel meja biliar, tambahkan kolom stock queue dengan nilai integer dan tidak null setelah nomor meja. Jadi di sini kita bisa melihat hasil penambahan kolom stock queue di tabel meja biliar. Jadi di sini ini kan nomor meja. Terus ini ada stock queue dengan nilai integer dengan 00. Oke. Lanjut untuk tugas pertemuan 10 menambahkan 10 baris pada tabel. Jadi pada pertemuan sebelumnya kami telah membuat tabel tapi belum ada isinya. Nah, di sini saya mengisikan tabel dengan nomor meja, stock queue dengan jenis meja, terus tarif per jam. Jadi di sini ada dengan nomor meja 1 2 3 sampai 10 dengan stock queue ada bermacam-macam dari 4 3 5 4 2 6 4 3 5 4 dengan jenis meja full table, snooker table, full table, carom table, full table, snooker table, full table, carom table, full table, snooker table. Dengan tarif per jam ada 50.000, 60.000, 45.000, 55.000, 50.000, 70.000, 48.000, 53.000, 52.000, 65.000. Dan berikut adalah hasil dari mengisi value di atas. Jadi dapat dilihat ini ID mejanya sama seperti sesuai dengan yang di atas yang seperti saya inginkan. Nah, untuk tabel pelanggan saya menggunakan insert into pelanggan yang artinya memasukkan nilai pelanggan dengan nama, nomor telepon, email, alamat. Jadi di sini saya menulis nama-nama teman saya yang ada di loop dengan nomor HP random dengan email yang mungkin terlihat benar tapi sebenarnya tidak ada, dan ini alamat-alamat mereka. Lanjut, ini hasil setelah select tabel form pelanggan. Jadi ini ID pelanggannya, karena mohon maaf sebelumnya ya, ini John Doe ini saya sudah
mencobanya kemarin, jadi mungkin sudah ada, makanya ini sudah jadi 11. Bisa dilihat sudah sesuai. Oke, untuk tabel pembayaran. Di sini saya menggunakan insert into pembayaran dengan ID penyewaan, tanggal pembayaran, jumlah, metode pembayaran. Jadi contoh sini kita menggunakan ID penyewaan 1 dengan tanggal pembayaran 2024 bulan 11 tanggal 1 dengan jumlah pembayaran yaitu Rp150.000 dengan metode pembayaran yaitu kartu kredit karena sudah numerik. Oke, lanjut. Ini sudah saya tulis jadi bisa dilihat. Saya zoom sedikit. Oke. Jadi di sini saya menggunakan select tabel from pembayaran. Ini ID pembayaran yang sudah tersusun dalam tabel. Oke. Nah, ini adalah tabel penyewaan. Untuk tabel penyewaan saya menggunakan insert into penyewaan dengan ID pelanggan, ID meja, ID staff, waktu mulai, dan waktu selesai, terus total harga. Nah, ini selisih harga. Jadi saya beri contoh, ini ID pelanggan 1, ID meja 3, ID staff 2. Dengan waktu mulai itu 2024 bulan 11 tanggal 20 dengan jam 2.14.00. Dan waktu selesai pada 2024 bulan 11 tanggal 20 dengan jam 15.30 dengan biaya Rp67.500. Jadi ini dia selisih bermainnya ada 1,5 jam di meja 3. Nah, setelah saya menulis semuanya, ini hasil dari tabel. Saya menggunakan select tabel from penyewaan. Oke, lanjut untuk tabel staff. Ini sebenarnya saya acak nama-namanya. Ini untuk bagian nama, posisi, ada manajer, kasir, pelayan, staff, administrator, pemasaran, dan manajer lagi. Lalu nomor telepon, ini juga saya acak dengan email. Ini juga saya acak juga biar mempergampang. Pokoknya yang penting fokus ke tabel saja. Untuk penampilan saya menggunakan select tabel from staff. Untuk ID staff itu dimulai dari 1 sampai 10 dengan nama yang saya gunakan bebas. Di sini ada Joko Prabowo. Dengan posisi atau jabatan itu manajer, kasir, pelayan, staf administrasi, sama pemasaran. Ini nomor telepon dan ini emailnya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, melakukan operasi perubahan pada masing-masing baris genap. Karena saya nomor genap yaitu 28, jadi saya menggunakan 24, 6, 8, dan 10. Di sini saya menggunakan update meja biliar dengan set stock Q sama dengan stock Q itu nanti di plus 2, terus dengan tarif per jam sama dengan tarif per jam dikurang 5.000. Oke, jadi ini where ID meja in 246 810. Jadi untuk nilai itu dia nanti berkurang 5.000 tarif per jamnya. Bisa dilihat yang 1 2 3 4 6 2. Nah, stok Q-nya ini yang sebelumnya kan 3. Ini jadi tambah 5. Nah, dengan ini tarif per jamnya itu dikurang. Yang seharusnya 50.000 60.000 jadi 55.000. Oke, sekian. Terus membuat perintah select untuk membeli data menjadi 3 jenis kriteria. Oke, jadi di sini saya menggunakan select from meja biliar dengan enter, terus muncul where di mana jenis meja sama dengan full tabel. Itu berarti dia hanya mencari meja full table dengan or stock Q di bawah lebih dari 4 atau di bawah? Ya, lebih dari 4 dengan tarif per jam itu di bawah 60.000. Nah, jadi di sini bisa kita lihat semua cocok ya, karena saling melengkapi. Ini kenapa bisa ada muncul ini, karena ini di bawah tarif. Dan kenapa bisa muncul 2, karena ini full table.
Dan mana lagi ya, sepertinya sudah ya. Ini kenapa bisa 60.000 sedangkan harus di bawah 60.000, tapi ini stok queue-nya melebihi 4. Nah, lanjut membuat perintah select untuk menampilkan data dari urutan ketiga hingga baris ketujuh. Ya, di sini saya menggunakan limit 5 dan keterlanjutannya 2. Dan lanjut ini akan menampilkan 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lanjut membuat perintah untuk menghapus data ke-9 pada tabel. Ini pada tabel pada meja, ini saya menggunakan delete from meja biliar where ID meja sama dengan 9. Jadi saya menampilkan dengan select tabel from meja biliar. Nah, di sini nomor 9 sudah tidak ada. Oke, untuk tabel pelanggan saya juga menghapus tabel pelanggan. Ini nomor 9 sudah tidak ada. Dan tabel pembayaran juga ini nomor 9 sudah tidak ada. Dan tabel penyewaan di sini nomor 9 juga tidak ada. Dan tabel staff juga ini nomor 9 sudah tidak ada. Oke, lanjut untuk tugas pertemuan 11. Buatlah satu database memiliki 3 tabel relasional. Yang pertama saya membuat tabel relasional. Itu saya membuat tabel customer dengan customer ID integer auto increment primary key. Terus nama varchar 100 tidak null dan font varchar 15, email varchar 100. Oke, lanjut saya membuat tabel game. Create tabel game dengan game ID integer auto increment primary key. Total varchar 100 not null, genre varchar 50, price per day desimal 10,2 atau hadiah harian. Ini membuat tabel rental. Saya membuatnya dengan create tabel rental. Itu ada rental ID integer auto increment primary key, customer ID integer, game ID integer. Rental date menggunakan tanggal yaitu date, return date sama juga menggunakan date. Total cost desimal 10,2 biasa. Foreign key customer ID di reference menggunakan customer dengan customer ID. Yang menggunakan foreign key juga game ID references-nya dari games game ID. Dan mengisi value table. Nah, di sini insert into customer. Untuk bagian customer saya mengisi nama, handphone sama email. Jadi ada nama saya Sabtomar 0821, ini nomor asli dan ini email saya. Dan ini ada nomor salsa dan Moreo. Lalu ini saya menamakan untuk pada tabel game ada title genre price per day. Di sini ada judulnya FIFA 24, genrenya sport dan harganya itu 50.000. Dan itu lanjut dan ini tampilannya setelah diisi. Lalu ini select table for game juga sama. Lalu insert into rental customer ID, game ID, rental ID. Ini ada customer ID, game ID sama rental ID, rental tanggal, rental date. Baru ini tanggal pengembaliannya. Terus ini total pembelian 100.000. Jadi ini setelah tabelnya dipilih. Lalu ini buatlah implementasi 3 perintah join seperti inner, left, right. Oke, di sini saya menggunakan select customer name sebagai customer name. Terus game title as game title, rental date dan rental total cost. Dari from rental saya menghubungkan dengan inner join customer on rental customer ID sama dengan customer kali customer ID dengan inner join games on rental game ID sama dengan games ke game ID. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah tergabung-gabung. Nah, ini ada customer dari rental customer ID. Terus ada game title. Baru ada tanggal juga. Karena ini customer nama, ini game title, dan ini rental date, dan ini rental total cost. Terus saya menggunakan left, select customer name, rental date,
rental total, dan saya menghubungkan dengan left join rental on customer ID sama dengan rental customer ID, karena di sini sudah dideklarasikan dari awal. Nah lanjut, ini untuk right select rental, ada rental date, ada total cost, ada customer name. Di sini saya gunakan right join customer on rental customer ID sama dengan customer ID. Lanjut, di sini kita disuruh carilah nilai max, min, dan hitung jumlah baris pada masing-masing tabel. Jadi hanya 3 tabel ya tentang. Jadi di sini ada select max customer ID as max customer ID. Jadi minimal customer ID as min customer ID dengan count tabel as total customer from customer. Jadi max customer itu hanya 3 dan minimal itu cuma 1, jadi totalnya itu ada 3. Nah untuk nilai max dan min pada harga game serta jumlah baris itu ada select max, saya pilih price per day, dan as max price. Dengan nilai minimal itu menghitung harga per hari, itu di minimal price-nya sama count tabel total game. Di sini max price-nya itu hadiah tertinggi ada di 75.000 dan harga terendah itu ada di 30.000 dan total game ada 3. Dan ini untuk nilai max dan min pada harga game serta jumlah baris. Nah saya memilih select max price per day as max price, min price per day di minimal price, and countable as total game from. Oke, ini sama kayak tadi. Ini nilai max dan min pada total biaya penyewaan serta jumlah baris. Jadi di sini select max total as max cost, dan ini minimal total cost as min cost dengan count total rental. Jadi di sini ini hanya mengisi bagian max-nya yaitu 225.000. Terus di sini ada total cost-nya ada 30.000 rupiah dengan total rental ada 3 baris. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.